Shalom saudara, firman Tuhan kali ini berjudul menangisi diri sendiri. Diambil dari Lukas 23 ayat 26 sampai 28. Sebelum saya melanjutkan, bagi saudara yang belum mensubscribe channel saya ini, silahkan saudara mensubscribe. Ya. Dan juga saudara yang diberkati, boleh membagikan channel ini atau video ini kepada saudara-saudara atau keluarga saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati Tuhan. Saya senang sekali bisa menyampaikan firman Tuhan yang bisa memberkati kita semua. Lukas 23 ayat 26 sampai 28 dikatakan begini, ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia. Di antaranya, perhatikan, banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Sion, hai putri-putri Yerusalem, ya, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Yang menarik saudara sekalian, ketika Yesus berjalan ke Golgota atau menapaki jalan Via Dolorosa, ya, banyak orang termasuk banyak perempuan itu menangisi dan meratapi dia. Ya, wajar ya, wanita-wanita yang merasa kebaikan Tuhan, yang mengalami kebaikan Tuhan, melihat gurunya atau Tuhannya itu menderita seperti itu, menderita luar biasa ya, sampai memikul salibnya pun sudah tidak sanggup lagi, saking menderitanya, saking lelahnya, saking luar biasa mengalami penderitaan, sampai Simon Kirene dipaksa untuk membantu mengikuti atau mengangkat salib ya, ke Golgota. Nah, yang menarik, perempuan itu menangis, meratapi. Ketika Yesus melihat mereka meratapi dan menangisi, Yesus berkata begini, "Hai putri-putri Yerusalem," atau putri Sion, ya sama ya, "janganlah kamu menangisi aku." Ya. Apakah Yesus tidak suka simpati atau empati dari perempuan itu? Ya, menurut saya enggak. Pasti ada kebenaran yang dalam yang Tuhan ingin sampaikan. Sampai Yesus berkata, "Jangan kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Saudara, mengapa kita menangis? Banyak hal yang menyebabkan kita menangis, terutama wanita. Wanita perasaannya lebih sensitif daripada pria. Dan saya yakin lebih banyak wanita yang sering yang menangis daripada pria yang menangis. Karena pria biasanya waktu kecil, kalau laki-laki jangan menangis. Ya. Yang menangis itu perempuan, ya, walaupun itu tidak tepat juga. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, banyak hal yang menyebabkan kita menangis meratapi. Kegagalan dalam rumah tangga, kegagalan karir, ketika kita mengalami duka cita karena ditinggalkan seseorang, atau karena pasangan kita kabur, suami kita kabur, membawa wanita lain atau berselingkuh dengan wanita lain, kita bisa meratap dan bisa menangisi. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, jangan kita meratapi untuk hal-hal yang duniawi. Ya. Karena kalau kita meratapi, ya bukan berarti kita nggak boleh sedih ya, tapi kalau kita meratapi untuk hal-hal yang duniawi yang kita tinggalkan, ya tidak akan memberikan nilai kekal buat hidup kita. Tetapi kalau kita menangisi dan meratapi diri kita yang belum seperti yang Tuhan kehendaki, kita akan dihiburkan. Makanya ajaran Tuhan Yesus, berbahagialah mereka yang berduka cita, karena mereka akan dihiburkan. Jadi saudara sekalian, ya, sehubungan dengan Yesus yang akan dibawa di kayu salib, dan perkataan Yesus, "Jangan menangisi aku, tangisilah dirimu." Kita harus menangisi, ya, meratapi diri kita. Kalau kita tidak hidup seperti maksud dari salib itu diadakan. Maksud tujuan salib itu diadakan, Yesus mati di kayu salib itu keselamatan, untuk menebus dosa-dosa manusia. Ya, dosa masa lalu, dosa saat ini, dan dosa yang akan datang. Kita harus sadari. Dan bukan hanya menebus atau menghapus dosa perbuatan kita, tetapi juga dengan kematian Tuhan Yesus, itu memberi kita potensi untuk mengatasi kodrat berdosa kita. Sehingga kodrat berdosa kita itu diubah menjadi kodrat ilahi. Nah, kalau kita belum bisa mencapai seperti yang Tuhan kehendaki, yaitu hidup berkenan, memiliki kodrat ilahi, kita wajib menangisi atau meratapi diri kita. Karena ketika kita menangisi dan meratapi diri kita yang belum bisa mampu mengubah kodrat dosa kita ini menjadi kodrat ilahi, itu mendorong kita untuk hidup suci, hidup kudus. Ya, mendorong kita untuk berjuang mematikan keinginan-keinginan daging kita. Karena kodrat berdosa itu bercokol dalam diri kita, dan itu menjadi perjuangan kita. Kita wajib meratapi, menangisi kalau kita belum bisa menyelesaikan potensi dosa dalam diri kita. Di Kolose pasal 3 ayat 5-6 dikatakan begini, "Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, juga keserakan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka." Jadi semua itu, yaitu yang duniawi, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, juga keserakahan, penyembahan berhala, ya, itu mendatangkan murka Allah. Kalau kita masih melakukan hal-hal seperti itu, kita harus meratap, kita harus menangis. Sebab apa? Itu akan mendatangkan murka Allah. Jadi waktu kita percaya Yesus, ini menjadi perjuangan kita. Ya, kita harus berjuang, meratapi, menangisi. Kalau kita belum bisa berkenan di depan Tuhan, belum bisa melepaskan dari keinginan duniawi kita ini. Di Galatia 5 ayat 24, "Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsunya dan keinginannya." Jadi kalau kita belum bisa
mengikis semuanya itu, kita wajib meratap, menangisi. Jangan sampai kita enjoy aja hidup dalam dosa. Nanti di sana, di kekekalan, di neraka, kita akan meratap dengan retak gigi, saudara sekalian, untuk selama-lamanya. Tetapi kalau kita meratap di sini, kalau kita mau berjuang, hidup berkenan di hadapan Tuhan, hidup tidak bercacat, tidak bercela, nanti kita di sana akan dihiburkan. Ya, Tuhan akan menyambut kita kalau kita sudah sungguh-sungguh berjuang. Nah, saudara-saudara sekalian, meratapilah. Kalau hidup kita harus meratap kalau hidup kita masih duniawi, karena akan mendatangkan murka Allah. Dan ini mendorong kita untuk apa? Hidup suci, hidup kudus. Sebab hanya dengan hidup berkenan di hadapan Tuhan, melakukan kehendaknya, ya, melepaskan segala yang duniawi, ya, kodrat dosa dalam diri kita, sehingga kita berubah menjadi kodrat ilahi. Itu yang membuat Tuhan berkenan. Dan kita wajib meratapi kalau kita belum mencapai seperti yang Tuhan kehendaki. Tuhan berkata, hendaklah kamu sempurna, haruslah kamu sempurna. Itu menjadi tujuan hidup kita. Kalau kita belum mencapai kesempurnaan seperti yang Tuhan kehendaki, kita harus menangisi diri kita. Kita harus menangisi anak-anak kita yang masih belum hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Ya, kita doakan, saudara sekalian. Sebab apa? Itu menyangkut hidup kekal mereka. Jangan berpikir udah Kristen, hidup amburadul tetap masuk surga. Salah. Siapapun dia udah Kristen. Tapi kalau hidupnya jahat, hidupnya masih duniawi, ya, masih hidup dalam hawa nafsu, percabulan, belum menyalipkan keinginan daging, Alkitab mengatakan tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Untuk itu kita harus meratapi, kita harus menangisi. Karena ini masalah serius. Kehidupan kekal itu masalah serius. Ya. Jadi kita harus meratapi, menangisi. Kalau kita belum mencapai maksud dari salib itu diadakan, yaitu keselamatan. Keselamatan bukan hanya kita mati masuk surga, tetapi mengubah hidup kita, kodrat kita yang berdosa, sehingga kita memiliki kodrat ilahi, seperti Kristus. Karena itu sasaran dari keselamatan yang di dalam Kristus Yesus. Marilah kita menangis dan meratapi kalau kita belum mencapai seperti yang Tuhan kehendaki. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.